Halo teman kece, kembali lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan belajar mengenai apa saja sih yang harus disiapkan setelah lulus sekolah. Nah, ini bagi kalian pelajar SMA dan juga SMK yang mungkin masih bingung nih. Selanjutnya apa ya yang akan aku lakukan setelah lulus sekolah? Nah, kalian harus simak video berikut ini agar kalian punya perencanaan yang baik di masa depan. Nah, ada dua pilihan ketika kalian lulus sekolah. Pilihan yang pertama adalah kuliah, pilihan yang kedua bekerja. Keduanya sama-sama bagusnya, punya plus minusnya sendiri. Kalian tentunya harus menentukan yang terbaik untuk diri kalian. Hanya kalian sendiri yang bisa menentukan. Nah, kita bahas terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah bekerja. Ketika kalian memilih untuk bekerja setelah lulus sekolah, yang pertama adalah menambah pengalaman bekerja. Karena startnya tentu kalian lebih dulu nih daripada yang lain, daripada yang kuliah. Yang kedua adalah mendapatkan penghasilan. Yang ketiga melatih kemandirian. Karena ketika kalian sudah bekerja, tentunya kalian sudah tidak tergantung lagi dengan orang tua kalian karena kalian sudah memiliki pendapatan sendiri. Namun kekurangannya kalau bekerja, yang pertama ada batasan karir. Ketika kalian hanya memiliki ijazah SMA atau mungkin SMK, hanya ada beberapa pilihan pekerjaan, tidak sebanyak ketika kalian memilih untuk kuliah. Dan untuk naik ke jenjang-jenjang berikutnya, mungkin akan lebih sulit. Bisa, namun lebih sulit. Yang kedua ada jenjang karir terbatas, seperti yang Kak Bella sebutkan tadi. Jadi kalian tidak bisa benar-benar langsung mendapatkan jenjang karir yang langsung di atasnya. Yang ketiga, gajinya rendah. Mungkin hanya UMR atau mungkin yang sesuai dengan ijazah SMA dan SMK. Tidak sebanyak anak-anak yang sudah lulus kuliah. Yang keempat adalah kesulitan melanjutkan pendidikan. Jika kalian sudah bekerja, kalian bisa melanjutkan pendidikan. Namun waktunya sudah terkuras banyak ketika kalian bekerja. Jadi di weekday atau di hari-hari kerja kalian bekerja, kalian lelah bekerja sehingga kalian jika melanjutkan untuk pendidikan, mungkin kalian akan sulit untuk mendapatkan cuti atau mendapatkan libur untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Tapi kalau selagi kalian bisa membagi tugasnya, tidak masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kuliah. Yang pertama adalah peluang karirnya lebih luas. Jadi ketika kalian kuliah, kalian memasuki jurusan-jurusan yang kalian inginkan, tentunya peluang karirnya akan lebih banyak daripada SMA dan juga SMK. Ada karir-karir tertentu yang mengharuskan minimal sarjana yang atau mungkin diploma. Kemudian yang kedua adalah pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Nah, di SMA atau SMK tentunya kalian mendapatkan keterampilan dan pengetahuan. Namun belum lebih luas seperti di perkuliahan yang mulai mengerucut kepada jurusan-jurusan tertentu. Dan yang ketiga, plus dari kuliah adalah jaringan sosial dan profesional. Kalian menemukan teman-teman baru yang memiliki minat yang sama, memiliki motivasi yang sama. Kalian juga bisa menjalin relasi dengan kakak tingkat misalnya, dengan dosen yang pengalamannya lebih luas dari kalian. Namun, kuliah juga memiliki kekurangan. Ada yang pertama adalah biaya pendidikan. Tentunya biaya pendidikan kuliah juga tidak murah. Tapi ini kalian bisa atasi dengan mendaftarkan beasiswa. Yang kedua adalah tuntutan waktu dan komitmen. Perjalanan kuliah ini tahunan. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan 4 tahun. Maka dari itu perlu komitmen dari kalian untuk benar-benar bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Yang ketiga, tidak menjamin kesuksesan. Terkadang meskipun sudah kuliah, tidak selalu setelah kuliah langsung mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu menjadi kekurangan dari kuliah. Yang keempat, kemungkinan ada perubahan minat. Bisa jadi di tengah-tengah jalan, kalian merasa kalian salah jurusan nih.
Ada beberapa yang seperti itu. Tapi dari perubahan minat tersebut, Kak Bella sarankan agar kalian tetap teguh pendirian kalian, apa yang kalian daftarkan ketika masuk kuliah, sehingga kalian dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu. Nah, itu tadi adalah plus dan minus dari bekerja atau kuliah. Itu menjadi pilihan kalian sendiri, kalian yang menentukan. Nah, apa sih yang harus disiapkan? Tentunya berbeda persiapannya bekerja dan kuliah. Yang disiapkan sebelum kalian bekerja atau melamar pekerjaan adalah yang pertama kalian harus memilih skill sesuai pekerjaan yang diminati. Misalnya kalian ingin menjadi seorang desainer. Tentunya skillnya tentang desainer, jangan skill yang lain. Atau mungkin kalian ingin bekerja di sebuah toko atau sebuah perusahaan. Tentunya kalian juga harus menyamakan skill yang kalian punya untuk pekerjaan yang kalian minati. Apabila kalian belum memiliki skill itu, kalian bisa belajar di balai-balai pelatihan atau mungkin di pelatihan-pelatihan online. Yang kedua, cari informasi tentang tempat kerja yang akan kamu lamar. Pastikan tempat kerja yang kamu lamar adalah tempat kerja yang benar-benar memiliki kredibilitas. Jangan sampai tempat kerja yang abal-abal sehingga kalian tidak jadi kerja di sana, malah ditipu. Selanjutnya yang ketiga adalah perluas jaringan. Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencari informasi-informasi dari sebuah perusahaan, tentunya kalian harus memperluas jaringan. Kalian harus dapat mengenal orang baru, kalian harus terbuka dengan orang-orang, mudah beradaptasi, sehingga kalian bisa mengerti mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang ada di sekitar kalian. Kemudian, kalau kuliah, apa sih Kak yang harus disiapkan? Yang pertama adalah persiapan tahap seleksi. Ada banyak sekali seleksi perkuliahan. Kalian harus mempersiapkan hal tersebut. Ada tes tulis, ada mungkin tes mandiri. Nah, kalian siapkan sebaik mungkin agar kalian bisa diterima dalam kampus impian kalian. Yang kedua adalah persiapan mental dan fisik. Nah, tentunya bangku kuliah dan bangku sekolah sudah berbeda. Kalian harus mempersiapkan mental dan fisik. Di kuliah kalian harus dilatih lebih mandiri lagi dengan jam-jam kuliah yang tidak seteratur di SMA atau SMK. Kalian juga harus belajar untuk membagi waktu, kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus mengerjakan tugas, kapan kalian harus beristirahat. Selanjutnya ada yang ketiga yang harus disiapkan adalah informasi tentang kampus. Jangan sampai kalian tertinggal mengenai informasi tentang kampus impian kalian. Kalian harus mencari informasi budaya-budaya apa sih yang ada di kampus tersebut. Kemudian bagaimana sih suasana di kampus tersebut. Apa yang harus kalian siapkan untuk beradaptasi di kampus tersebut. Nah, untuk menunggu kalian kuliah atau bekerja, ada beberapa kegiatan yang dapat kalian lakukan setelah lulus sekolah. Kegiatan yang pertama adalah kalian bisa mengikuti volunteer. Nah, mengikuti volunteer merupakan salah satu kegiatan positif yang dapat dicoba. Dengan mengikuti volunteer, orang tersebut dapat merenungkan tujuan hidupnya. Misalnya kalian mengikuti volunteer seperti pada gambar adalah volunteer tentang alam, pecinta alam, atau mungkin volunteer mengajar. Itu. Yang kedua adalah explore minat. Mulailah menekuni hobi dan mengembangkan minat. Kalian dapat mengikuti kursus secara offline maupun online. Khususnya apalagi kalau kalian misalnya ingin melanjutkan sekolah dengan bekerja. Kalian bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat atau hobi kalian. Nah, sebelum itu, tentunya kalian harus mengeksplor dan mengembangkan hobi kalian atau minat kalian tersebut. Selanjutnya adalah mempelajari bahasa asing. Dengan mempelajari bahasa asing, kalian memiliki nilai yang tinggi dan bagus untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Kadang, apabila kalian memilih bekerja, ada beberapa perusahaan yang membutuhkan skill bahasa asing. Atau mungkin ketika kalian ingin mendaftarkan beasiswa kuliah. Ada juga persyaratan-persyaratan bahwa kalian harus menempuh atau memiliki skill bahasa asing tertentu. Selanjutnya adalah mengikuti kursus.
Nah, kursus ini dapat mengembangkan soft skill. Biasanya setelah lulus dari lembaga kursus tersebut, kalian mendapatkan sertifikat. Ini berguna sekali untuk melamar pekerjaan. Nah, di sela-sela menunggu kalian kuliah atau bekerja, kalian juga dapat membuka usaha. Kalian bisa mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan terlebih dahulu yang dikelola dengan baik. Misalnya kalian berjualan kecil-kecilan. Nah, itu bisa mengisi waktu luang kalian dan juga kalian bisa menambah skill wirausaha kalian. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Kak Bella mengenai apa sih yang harus dilakukan setelah lulus sekolah. Semoga bagi kalian siswa SMA dan juga SMK bisa terus belajar dan dapat menentukan apa yang terbaik bagi kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.